Sobat Planters, salam jumpa lagi dengan saya, Indra Pambudi Raharjo. Manajemen fungsional adalah jenis manajemen organisasi yang paling umum. Pendekatan manajemen organisasi yang satu ini mengelompokkan organisasi berdasarkan spesialisasi dalam bidang fungsional yang berbeda-beda. Pendekatan manajemen fungsional ini mendefinisikan organisasi sesuai fungsi atau spesialisasinya dalam bentuk departemen atau bagian. Dan setiap departemen atau fungsi-fungsi ini memiliki tanggung jawab dan tugas masing-masing yang dikepalai oleh seorang manajer. Manajemen fungsional dibagi dalam 4 area besar, yaitu manajemen SDM, yang kedua adalah manajemen keuangan, yang ketiga manajemen operasional, dan yang keempat adalah riset operasional. Pada area manajemen SDM, paradigma pengelolaan SDM berubah dari yang semula fokus pada aktivitas, bagaimana mengadministrasikan kegiatan operasional ketenagakerjaan, mulai berubah pada fokus pada impact-nya, kepada pengelolaan SDM terkait strategi bisnis yang inline dengan strategi bisnis dan menciptakan kapabilitas untuk berkinerja. Berubah lagi berfokus pada output atau outcome-nya atau hasilnya. Bagaimana meng-create kapabilitas SDM itu menghadapi tantangan-tantangan bisnis di masa depan, mendorong percepatan strategi bisnis, dan memanfaatkan peluang untuk menghasilkan solusi-solusi yang hebat di masa depan. Human resource pada saat ini sudah terintegrasi proses dan fungsinya inline dengan strategi organisasi dan tujuan perusahaan. Bagaimana organisasi itu secara struktur didesain selaras dengan visi misi yang ditetapkan, yang diturunkan dalam strategi-strategi untuk mencapainya. Bagaimana job desk-nya didesain, kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan itu ditetapkan, dideterminasikan, kemudian bagaimana pekerjaan dan jabatan itu dievaluasi dan jabatan-jabatan itu ditetapkan secara gradingnya. Untuk mengelola SDM dimulai dengan proses manpower planning, pengelolaan manajemen kompetensi sesuai kebutuhan bisnis perusahaan, kemudian pengelolaan manajemen kinerjanya, pengelolaan talentanya melalui 9box model yang kita kenal, kemudian bagaimana manajemen karir dikelola, mulai dari orientasi karirnya, perencanaan karir, pengembangan karir, dan dukungan karir dilaksanakan. Dan pengelolaan sistem informasi yang mengintegrasikan dan memberikan dukungan data dan sistem kerja dalam seluruh proses pengelolaan SDM. Area manajemen fungsional yang kedua adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan adalah salah satu fungsi pokok dalam sistem manajemen. Terdapat 2 keputusan manajemen keuangan perusahaan, yaitu dari sisi aset dan dari sisi liability equity-nya. Pengelolaan keuangan perusahaan dilakukan oleh unit pengelola seperti akuntansi, keuangan, anggaran, dan verifikasi. Biasanya juga ada urusan pajak. Lingkungan keuangan perusahaan ada internal dengan berbagai pihak atau unit kerja secara internal, tetapi juga secara eksternal seperti lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan non-bank, pasar modal, pemerintah, atau supplier. Kondisi keuangan bisnis perusahaan dapat dilihat dalam laporan keuangan. Laporan keuangan disusun sesuai kebutuhan internal manajemen berdasarkan standar akuntansi atau disebut PSAK, yaitu laporan posisi keuangan,
laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan ekuitas. Selain laporan-laporan tersebut, perusahaan juga membuat laporan keuangan internal yang berfungsi untuk melihat capaian biaya atau cost report ya, melihat capaian pendapatan per segmen, revenue report, dan ringkasan capaian pendapatan biaya laba perusahaan atau unit profitability report. Pengelolaan keuangan dilakukan mulai dari perencanaan yang selaras dengan strategi perusahaan dan proses pendanaan melalui konsep modal kerja. Bisnis yang berjalan itu juga membutuhkan investasi. Aset tetap ini memiliki umur manfaat tertentu yang perlu diperbarui dengan berinvestasi untuk mempertahankan kapasitas produktifnya. Kebutuhan investasi dilakukan analisis investasi terlebih dahulu untuk menilai kelayakan ekonominya. Area yang ketiga dari manajemen fungsional adalah manajemen operasional. Manajemen operasional adalah sistem manajemen mengenai pengelolaan proses produksi mulai dari kebun yang menghasilkan bahan baku untuk selanjutnya bahan baku tersebut diolah di pabrik, menghasilkan produk yang dijual ke pasar sehingga menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Manajemen pabrik meliputi bagaimana mengelola bahan baku tersebut, bagaimana handling materialnya, bagaimana pengendalian proses kerjanya, pemeliharaan mesin, pengaturan layout dan alur kerja, serta jaminan kualitas. Area keempat dari manajemen fungsional adalah operation research. Untuk menjamin produksi berjalan baik, juga dilakukan penelitian operasional yang tujuan akhirnya untuk mendorong terjadinya improvement atas proses pengolahan dan terjaminnya mutu produk. Demikian tentang manajemen fungsional.